wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua pagi ini? Sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelumnya Ibu minta kepada anak-anak semua untuk diperhatikan di sekitarnya, rapikan dulu tempat duduknya dan perhatikan sampah di sekitarnya. Zahra, jika ada sampah di belakangnya tolong diambil. Masukkan ke dalam laci ya. Oke, sebelumnya kita kelas, Ibu minta pimpin doanya dulu kan? Semoga dengan pembacaan doa tadi maka pembelajaran kita semoga diberkahi oleh Allah dan ilmunya dapat bermanfaat bagi anak ibu semua ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya ibu cek kehadiran dulu. Apa ada yang hadir hari ini? Tadi hadir semua ya. Alhamdulillah. Semoga anak ibu semua dapat mempertahankan kehadiran ini karena jika anak ibu semua tidak menghadiri pembelajaran pada satu hari saja itu sangat menghina karena ilmu itu sangat besar manfaatnya bagi kita semua. Tidak hanya untuk anak ibu semua tapi juga untuk masyarakat dan juga anak-anak dari anak ibu semua ke depannya itu juga sangat bermanfaat ilmu yang anak-anak ibu peroleh pada hari ini. Oke, ya silakan Sarah. Oke, anak ibu semua, kita masuk pembelajaran kita pada hari ini ya. Oke, pembelajaran kita pada hari ini ialah mengenai akikah. Sebelumnya pada minggu kemarin kita sudah mempelajari kurban. Nah, kurban ini merupakan salah satu hal yang dilakukan pada bulan Zulhijjah. Bulan ini pada kalender Hijriah kita berada pada bulan Zulhijjah, yang mana kurban ini dilaksanakan pada hari-hari tasyrik di bulan Hijriah, yaitu pada tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Nah, untuk materi kita ini tidak jauh berbeda dengan materi kita kemarin, yaitu kurban, yaitu mengenai penyembelihan hewan. Nah, untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai akikah. Nah, pada pembelajaran akikah ini Ibu harapkan setelah anak-anak itu mempelajari materi akikah ini, maka anak-anak itu semua dapat memahami atau dapat mengerti pengertian dari akikah atau maksud dari akikah tersebut. Selanjutnya, anak-anak ibu semua dapat mengetahui dalil atau dasar hukum disyariatkannya akikah. Selanjutnya yaitu anak-anak ibu juga mengetahui hukum dari akikah tersebut, apakah hukumnya itu halal, haram, wajib, sunnah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, anak-anak ibu semua dapat mengetahui ketentuan-ketentuan dari hewan yang diperbolehkan untuk dijadikan akikah. Yang selanjutnya itu anak-anak ibu semua dapat mengambil hikmah dari disyariatkannya akikah ini dalam Islam. Nah, kita langsung kepada materinya yang pertama, yaitu akikah. Mendengar kata akikah, apa yang terlintas di pikiran anak ibu? Ayo, siapa yang bisa? Aulia? Mendengar kata akikah, apa yang terlintas di pikiran Aulia? Ya, satu penyembelihan. Selanjutnya, ada yang bisa? Lisda? Bersyukur. Oke. Bersyukur. Ada lagi? Apa yang terlintas di pikiran anak-anak ibu semua jika mendengar kata akikah? Zahra, apa yang terlintas di pikirannya saat mendengar kata akikah? Bayi. Oke. Kelahiran ya? Kelahiran bayi. Nah, kita cukupkan. Di sini anak-anak ibu semua mengemukakan 3 pendapat. Yang pertama yaitu penyembelihan hewan, yang kedua bersyukur, dan yang ketiga ada kelahiran bayi. Semua yang anak-anak ibu pikirkan ini jika mendengar kata akikah benar. Nah, kita lanjut. Coba perhatikan gambar ini. Gambar nomor 1 ini apa? Pemotongan rambut bayi. Oke, kita masukkan di sini nomor 4 ya, pemotongan rambut. Gambar yang kedua ini apa? Proses pembelian hewan. Yang ini hewannya
Coba angkat tangan. Nggak ada? Oke, nggak ada. Mungkin anak ibu semua malu-malu ya. Oke, kita lihat pengertiannya. Pengertian akikah. Yang pertama, akikah itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu akun. Akun di sini artinya adalah memotong. Nah, sesuai dengan yang tadi menyebutkannya, yaitu penyembelihan hewan. Penyembelihan itu sama dengan pemotongan hewan. Yang kedua yaitu ada yang dikemukakan oleh ulama yang bernama Bakri al-Bakri Adityahi, di mana beliau mengatakan bahwa akikah itu merupakan hewan yang sudah ada di kepala bayi pada saat dilahirkan. Jadi di sini intinya adalah rambut yang ada di kepala bayi. Nah, jika dari pengertian atau hal yang dikemukakan oleh para ahli dan juga digabungkan dengan hal yang secara ibu sebutkan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari akikah tersebut secara istilah ialah akikah itu merupakan binatang yang disembelih pada hari ke-7 kelahiran bayi atau hari ke-57 dari kelahiran bayi tersebut, di mana pada hari tersebut baik kelahiran bayi laki-laki maupun bayi perempuan itu rambutnya mencukur rambutnya, diberi nama dan juga diberi nama pada bayi tersebut. Jadi di sini indikatornya yaitu ada penyembelihan hewan, pencukuran rambut dan pemberian nama bayi tersebut. Nah, dari pengertian ini dapat kita lihat bahwa hal-hal yang anak ibu sebutkan tadi seperti penyembelihan hewan, bersyukur, kelahiran, pemotongan rambut bayi itu benar, karena jika dilihat dari pengertian ini, hal-hal yang anak ibu sebutkan tadi terdapat dalam pengertian akikah secara istilah tersebut. Selanjutnya yaitu kita juga harus mengetahui apa itu dalil dari disyariatkannya akikah. Coba anak ibu bantu untuk membacakan dalilnya. Coba Aulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu ghulamin muhtaram yanti qalbihi wa dhahu anhu yawm as-sabi'i wa yuqatu subuh wa sama. Oke. Makasih Aulia. Nah, dalilnya di sini ialah diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Di mana artinya di sini ialah dari Samarah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Anak itu tergadai dengan akikahnya dan sembelihlah pada hari ke-7 serta cukur rambut di kepalanya dan beri nama anak tersebut. Nah, dari dalil ini juga dapat kita lihat dari pengertian akikah yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu di sini ada penyembelihan, mencukur rambut dan memberi nama. Sesuai ya dengan pengertian yang sudah kita ketahui tadi. Di sini ada hal baru yang dapat anak ibu lihat. Di sini ada katanya murtahanun. Ada yang tahu artinya murtahanun apa? Ya, tergadai. Benar yang dikatakan Aulia bahwa murtahanun itu artinya adalah tergadai. Jadi anak-anak yang belum menikah itu sama dengan tergadai. Apakah anak ibu semua di sini sudah nikah? Belum. Ada sebagian yang muda, ada sebagian yang belum ya. Jadi berdasarkan dalil ini, anak-anak yang belum diakikah, maka anak-anak itu masih tergadai dengan akikahnya. Maksudnya tergadai di sini ialah ada pendapat beberapa ulama, mungkin nanti anak-anak ini bisa lihat ulama-ulamanya, bahwa maksud dari tergadai di sini ialah salah satunya pendapatnya itu bahwa anak tersebut tidak dapat memberikan syafaat kepada orang tuanya di akhirat kelak. Berarti di sini tak dapat memberi syafaat. Nah, maksud dari tergadai di sini masih banyak dijelaskan oleh para ulama lainnya. Mungkin nanti bisa anak ibu lihat di buku paketnya dan juga nanti bisa anak ibu lihat di sumber-sumber lain. Oke nak? Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum disyariatkannya atau hukum dari pelaksanaan akikah ini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa hukum akikah ini tidak berbeda dengan hukum pelaksanaan kurban, yaitu sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Pelaksanaan
tersebut tidak hanya dilakukan pada hari ke-7, namun juga boleh dilakukan pada hari-hari ke-5 ke-7 seperti hari ke-14 maupun hari ke-21. Namun bagaimana jika wali dari anak yang baru lahir tersebut masih belum bisa melaksanakan akikah untuk bayi tersebut? Maka diperbolehkan kapan saja, yaitu akikah tersebut boleh dilakukan kapan saja apabila wali atau bahkan anak tersebut sudah mampu mengakikahkan dirinya sendiri. Nah, tujuan utama dari akikah ini ialah sebagai wujud rasa syukur kita atas kelahiran seorang bayi yang sangat dinanti-nantikan dalam keluarga. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai ketentuan dari hewan untuk akikah tersebut. Nah, ketentuan untuk hewan akikah, jika bayi tersebut laki-laki itu menggunakan 2 ekor kambing atau domba, sedangkan untuk anak perempuan cukup 1 saja. Selanjutnya yaitu syarat-syarat hewan yang boleh dijadikan untuk akikah. Nah, syaratnya tersebut juga tidak jauh berbeda dengan syarat-syarat hewan yang dijadikan untuk kurban tadi, di mana syarat hewan yang untuk dijadikan akikah tersebut hanya 2. Yang pertama yaitu hewan tersebut tidak boleh cacat atau tidak ada ilat dari hewan tersebut. Misalkan anak ibu mau akikah ikan, terus membeli kambing, sedangkan kambing tersebut itu kurus. Nah, kurus di sini termasuk pada kategori cacat atau ilat. Jadi kurus di sini adalah ilat dari kambing tersebut. Selain dari kurus itu apa, Bu? Bisa jadi nanti kakinya patah. Itu merupakan salah satu dari ilat. Atau matanya buta sebelah, atau tanduknya patah. Nah, hal-hal yang tersebut atau kecacatan yang ada pada hewan yang akan diakikahkan tersebut itu merupakan ilat dari satu hewan. Jadi hewan-hewan yang mempunyai ilat ini tidak diperbolehkan untuk dijadikan hewan untuk akikah. Nah, satunya yaitu kambing atau domba itu sudah berumur 1 tahun atau lebih, atau sudah pernah berganti gigi. Nah, jadi di sini hewan yang untuk dijadikan akikah tersebut juga harus memenuhi batas usia tertentu, yaitu misalkan batasnya itu adalah 1 tahun umurnya, atau tanda lain dari fisiknya yaitu seperti sudah pernah berganti gigi. Nah, ibu mau tanya sama anak-anak semua, pernahkah melihat fenomena di kampungnya orang itu akikah dengan seekor kerbau atau sapi? Apakah pernah melihat atau pernah terjadi di kampung anak-anak ibu semua? Gimana? Ada pernah melihat? Tidak pernah. Oke, berarti di kampung Zara hal tersebut tidak pernah terjadi. Sedangkan di kampung Lisa gimana? Ada? Ada. Berarti dia anak itu akikah dengan seekor kerbau, gitu kan? Nah, untuk akikah dengan kerbau tersebut sebenarnya tidak apa-apa, karena kembali lagi hukum asal dari akikah dan kurban itu sama. Sedangkan kurban itu diperbolehkan dengan sapi atau kerbau, begitu pun dengan akikah. Namun syaratnya untuk akikah tersebut adalah jika seseorang itu ingin akikah, mengakikahkan seseorang itu dengan kerbau atau sapi, maka juga harus terpenuhi syaratnya. Misalkan 1 ekor sapi itu untuk 7 orang anak perempuan, berarti sama dengan kurban, di mana kurban tersebut untuk 1 kerbau adalah untuk 7 orang yang berkurban. Begitu pun dengan akikah. Namun juga boleh misalkan 3 anak laki-laki dengan 1 anak perempuan, karena 1 ekor kerbau itu sama dengan 7 anak perempuan. Atau boleh juga dengan 3 laki-laki 1 perempuan. Karena di sini kita lihat di sini, akikah untuk 2 anak laki-laki, akikah untuk seorang anak laki-laki itu adalah 2 ekor, sedangkan anak perempuan itu cukup 1 ekor. Jadi kita kali-kalikan saja. Jika 3 orang anak laki-laki itu berarti 2 per 3 berarti 6 kan? Ditambah 1 berarti sudah genap menjadi 7. Jadi ketentuannya 1 kerbau untuk 7 kambing. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hikmah dari akikah tersebut. Di sini perlu garis bawahi bahwa sesuatu yang disyariatkan oleh Islam tersebut pasti mengandung hikmah di dalamnya. Salah
merupakan segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah. Jadi dengan melaksanakan akikah berarti kita sudah menghidupkan sunnah Rasulullah. Jadi mungkin ada yang bertanya, sunnah yang mana Bu yang kita hidupkan, atau hal apa yang dilakukan Rasulullah yang menjadi sunnah yang dapat kita hidupkan sampai saat ini dengan pelaksanaan akikah? Nah, sunnah yang dilakukan oleh Nabi di sini ialah pada saat kelahiran Hasan dan Husain, yang mana Hasan dan Husain ini merupakan cucu Rasulullah SAW dari Siti Fatimah. Nah, pada saat kelahiran Hasan dan Husain ini diriwayatkan dalam hadis, ibu lupa hadisnya, di mana Rasulullah pada saat itu menyembelih hewan pada saat kelahiran Hasan dan Husain tersebut. Jadi sunnah yang dimaksud di sini ialah sesuatu yang dikerjakan, sesuatu yang dilakukan oleh Nabi, yaitu penyembelihan hewan pada saat kelahiran Hasan dan Husain. Yang kedua yaitu membebaskan anak dari ketergadaian, seperti yang ada pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tersebut, bahwa seorang anak tersebut tergadai dengan akikahnya. Jadi jika seorang orang tua atau anak tersebut sudah melaksanakan akikah untuk seseorang yang lahir tersebut, maka anak tersebut sudah bebas dari ketergadaiannya. Jadi dengan pelaksanaan akikah ini, anak tersebut tidak tergadai lagi. Nah, yang ketiga yaitu merupakan bentuk tabarruj atau mendekatkan diri kepada Allah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Nah, wujud rasa syukur kita kepada Allah ini maksudnya ialah dengan kelahiran seorang bayi di tengah-tengah keluarga tersebut, hal itu merupakan sesuatu yang dinantikan, sesuatu yang membahagiakan oleh pihak keluarga. Jadi sebagai perwujudan dari rasa bahagia tersebut, kita harus bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah salah satunya itu dengan cara melaksanakan akikah. Selanjutnya yaitu sebagai sarana menampakkan rasa gembira atas dalam melaksanakan syariat Islam. Di sini rasa gembiranya ialah karena kelahiran bayi. Selanjutnya yang terakhir ialah memperkuat silaturahmi antar masyarakat atau antar umat beragama, di mana silaturahmi di sini dapat dipererat pada saat, contohnya itu pada saat pembagian hewan akikah tersebut, di mana hewan akikah tersebut kan dibagi-bagikan kepada masyarakat sekitar, kepada tetangga atau kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan begitu, jika ada orang yang saat itu mungkin keterbatasan dalam segi makanan, ia menjadi dapat memenuhi rasa laparnya dengan kita membagikan hewan akikah tersebut. Jadi di sini kita dapat mempererat silaturahmi antar masyarakat dan antar umat beragama. Mungkin tidak seberapa ya yang bisa Ibu berikan kepada anak-anak semua. Jadi dapat kita simpulkan bahwa akikah tersebut merupakan proses penyembelihan hewan, baik itu berupa kambing, domba maupun kerbau, sebagai wujud rasa syukur kita atas kelahiran bayi atau kelahiran seorang anak kepada Allah. Di mana akikah di sini juga merupakan hal yang disyariatkan oleh Islam, yang hukumnya itu adalah sunnah muakkad, itu sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Untuk penyembelihannya perlu anak-anak itu pahami bahwa untuk laki-laki itu penyembelihan hewannya itu harus menggunakan 2 ekor kambing, sedangkan untuk anak perempuan itu menggunakan 1 ekor kambing untuk disembelih pada acara akikah tersebut. Dan syarat-syarat dari hewan tersebut itu juga perlu anak-anak itu pahami dan anak-anak itu ingat bahwa hewan tersebut sudah harus cukup umur, dan juga hewan tersebut juga tidak boleh ada inatnya seperti cacat dan sudah disebutkan tadi. Oke nak? Oke, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan salam. Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.